Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Prinslan. Saya adalah seorang investor pemula di pasar modal. Kisah saya untuk berinvestasi saham bermula pada bulan Maret tahun 2021, di mana saya memulai investasi saham saya dalam nominal yang sangat kecil. Referensi investasi saya adalah beberapa investor kenamaan, khususnya investor yang memiliki sudut pandang value investing, yakni lebih menitik beratkan kepada value sebuah perusahaan tersebut dibandingkan dengan faktor rumor, faktor popularitas, ataupun pengaruh dari para influencer. Tokoh dunia seperti Warren Buffett, Peter Lynch, dan juga Benjamin Graham sangat mempengaruhi sudut pandang saya perihal investasi. Tokoh Indonesia seperti Bapak Juliardi Sunendar adalah salah satu yang membentuk mindset saya di dalam investasi. Kombinasi dari pemikiran-pemikiran tokoh yang telah terbukti sukses tersebut membawa saya untuk lebih mantap maju di dalam investasi saya. Kata-kata dari Warren Buffett adalah yang paling berkesan dan hingga saat ini masih selalu menjadi pintu pembuka dari keputusan investasi saya. Beliau mengatakan, "Buy a wonderful company at a fair price." Jadi, sebelum saya memutuskan untuk memulai sebuah investasi, saya biasanya lebih menitik beratkan kepada brand dari perusahaan tersebut. Sederhananya, bila mana saya memutuskan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan consumer, cara paling mudah bagi saya adalah datang ke sebuah supermarket, melihat produk-produknya, mengetahui posisi produk-produknya di display supermarket atau chain minimarket, dan seberapa populer produknya di tengah-tengah masyarakat. Barulah kemudian yang kedua, saya membuka sekilas perihal kondisi keuangannya. Matriks yang saya gunakan adalah hal-hal yang paling sederhana. Apakah equity-nya selalu bertumbuh? Apakah perusahaannya selalu konsisten menghasilkan laba? Dan yang terakhir, apakah posisi harga saat ini masih dalam batas wajar atau fair price? Jika ya, barulah saya lanjutkan untuk meneliti lebih dalam beberapa hal penting lainnya. Yang pertama adalah, apakah perusahaan memberikan dividen secara rutin dan seberapa besar dividennya? Nah, ini menjadi hal yang penting karena dividen adalah sebuah bentuk keseimbangan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kita para investornya. Jadi dengan modal yang kita tanamkan di sebuah perusahaan, kemudian dividen merupakan apresiasi atas modal yang sudah kita tanamkan. Biasanya saya baru akan menanamkan modal saya di perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen yang bunganya di atas bunga deposito. Kemudian yang kedua, saya lanjutkan dengan membedah
seberapa besar hutangnya. Dari hutang yang dimiliki saat ini, adakah potensi perusahaan tersebut untuk gagal bayar? Dan saya biasanya akan langsung mengaitkan dengan seberapa besar revenue-nya dan seberapa besar net profit yang diterimanya untuk saya compare dengan posisi hutang saat ini. Jika semua parameter yang saya sebutkan tadi sudah terkonfirmasi dan layak bagi saya untuk memasukkan modal di perusahaan tersebut, maka saya akan memulai dengan mencicilnya. Jadi dengan alokasi dana bulanan yang telah saya miliki, yang saya sisihkan untuk berinvestasi saham, akan saya atur alokasinya di satu ataupun beberapa perusahaan yang memang masuk ke dalam kategori yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, setelah itu biarkanlah manajemen perusahaan bekerja, manajemen yang telah berpengalaman, yang memiliki track record bagus, tentunya akan selalu membawa perusahaan untuk maju dan bertumbuh. Kita sebagai investor cukup menikmatinya dengan cara yang pasif sambil menunggu dividen setiap tahun masuk, dan tentunya equity perusahaan akan terus bertambah. Demikian selanjutnya, maka kita akan menikmati pertumbuhan dari investasi kita dari waktu ke waktu. Ingat ya, kalau dapat dividen, jangan dibelanjakan. Dividennya buat dibelikan saham kembali supaya snowball efeknya berjalan. Warren Buffett pun investasinya jadi kian membesar karena snowball effect tersebut. Dan ingat kata Albert Einstein bahwa compounding interest masuk ke dalam keajaiban dunia ke-8. Artinya, mari kita menikmati efek dari keajaiban dunia ke-8 sambil santai dan terus mengawasi portfolio kita dalam hal perkembangan perusahaan di mana kita menginvestasikan modal kita. Tidak perlu panik, tidak perlu ikut-ikutan tren sesaat. Kita berpegang teguh kepada value investing, bahwa yang kita beli bukanlah harga, yang kita beli adalah bisnis untuk masa depan kita dan keluarga kita. Demikian episode pertama ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.